Lebih dari 100 orang perempuan terjebak setelah mendapat iming-iming tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan. Mereka ditawari pekerjaan sebagai ibu pengganti di luar negeri. Tentu aja, dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Mereka berangkat ke negara tujuan dengan penuh harapan akan masa depan yang lebih baik demi keluarga mereka. Begitu sampai, semuanya berubah jadi mimpi buruk. Paspor mereka disita dan mereka dipaksa menjalani prosedur medis yang menyakitkan berkali-kali. Teman-teman, ini adalah kasus tentang peternakan sel telur manusia. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Tiga orang wanita ditemukan dalam keadaan bingung dan ketakutan di dekat sebuah perumahan. Seorang warga yang curiga melihat tiga orang perempuan tersebut mendatangi mereka dan mulai menanyai ketiga perempuan tersebut. Salah satu dari mereka dengan terbata-bata kemudian memberi pernyataan yang sangat mengagetkan. Dia berkata kalau mereka bertiga berasal dari luar negeri dan mereka bertiga baru saja bebas dari tindakan penculikan. Warga tersebut kemudian segera menghubungi pihak yang berwenang, di mana pihak yang berwenang langsung minta keterangan lebih lanjut dari ketiga perempuan tadi. Itu adalah bagaimana awalnya fakta-fakta yang jauh lebih mengerikan mulai terungkap, yaitu fakta tentang sindikat perdagangan sel telur manusia. Ketiga perempuan tadi berkali-kali memohon agar mereka bisa dipulangkan ke negara asal mereka. Mereka sadar kalau mereka terus berada di sana, maka keselamatan mereka akan terus terancam. Salah satu dari tiga wanita tersebut, kita sebut saja namanya Na, memberikan keterangan terkait apa yang sudah terjadi pada mereka bertiga. Dan yang lebih parah, ternyata masih banyak korban yang lain. Menurut pengakuan Na, kemungkinan ada 100 orang lebih wanita yang ikut menjadi korban sindikat ini. Beruntung saat itu mereka bertiga bisa kabur dan akhirnya mendapatkan pertolongan. Dan berikut adalah pengakuan dari Na. Na adalah seorang gadis yang baru saja lulus sekolah menengah. Tapi sayang saat itu dia nggak punya cukup uang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Na pun berniat mencari kerja dan mengubah nasib keluarganya. Sayangnya perjalanan Na mencari kerja tidak semudah itu. Karena hanya lulusan sekolah menengah, jadi nggak banyak perusahaan yang mau menerima Na. Sampai akhirnya Na menemukan ada satu iklan yang cukup menggiurkan di sosial media. Dia pun tertarik karena iklan tersebut menawarkan bayaran yang sangat tinggi. Masalahnya pekerjaan ditawarkan adalah menjadi ibu pengganti atau surrogate mother di luar negeri. Buat teman-teman yang belum tahu, ibu pengganti itu adalah seorang wanita yang mengandung dan melahirkan bayi untuk orang lain, di mana orang lain itu nggak bisa punya anak secara alami. Mungkin teman-teman pernah mendengar soal bayi tabung yang disebut juga dengan in vitro fertilization. Surrogate mother atau ibu pengganti ini prosesnya mirip dengan bayi tabung. Pada bayi tabung, proses pembuahan sel telur ini dilakukan di laboratorium kemudian ditanamkan di rahim ibu kandung, alias ibu pemilik sel telur itu sendiri. Sementara pada surrogate mother, sel telur yang sudah dibuahi tadi akan ditanamkan di rahim perempuan lain. Nanti, ibu pengganti inilah yang akan mengandung bayi tersebut hingga lahir dan menyerahkannya pada orang tua yang berhak. Secara umum terdapat dua jenis ibu pengganti. Yang pertama, ibu pengganti tradisional, di mana ibu pengganti menggunakan sel telurnya sendiri dan dibuahi oleh sel sperma ayah biologis atau donor melalui proses pembuahan buatan. Yang kedua, ibu pengganti gestasional. Di sini, embrio yang telah dibuahi oleh sel telur ibu biologis atau donor dan sperma ayah biologis atau donor ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti melalui prosedur medis. Ibu pengganti biasa dipilih oleh pasangan atau individu yang punya masalah kesuburan, punya kondisi medis yang membuat seorang ibu ini punya risiko tinggi kalau menjalani kehamilan secara normal. Sebenarnya ibu pengganti bukan hal yang baru. Proses tersebut cukup biasa dilakukan di Amerika dan juga beberapa negara di Eropa. Tapi belum bisa dilakukan di negara-negara Asia karena alasan berhubungan dengan etis. Beberapa tokoh terkenal itu juga pernah melakukan prosedur ibu pengganti. Antara lain ada Nicole Kidman,
Elizabeth Banks, Jamie Chung, di mana artis-artis ini melakukan hal tersebut karena mereka itu punya masalah dalam kesuburan. Kembali ke kasus ini, Nah pun tertarik nih karena uang ditawarkan itu cukup banyak. Di titik itu Nah sudah tergoda untuk melamar di pekerjaan itu. Apalagi lowongan pekerjaan tersebut terlihat sangat-sangat meyakinkan. Pertama, mereka dijanjikan pekerjaan legal dengan kontrak yang resmi. Biaya medis dan kebutuhan selama kehamilan hingga persalinan akan ditanggung oleh perusahaan. Dan semua biaya perjalanan juga akan ditanggung oleh perusahaan. Nah juga akan diberikan bayaran dengan jumlah yang cukup besar mencapai ratusan juta rupiah. Ditambah lagi ada pemeriksaan medis gratis sebelum Nah diberangkatkan. Nah pun mendaftar setelah mendapatkan izin dari keluarganya. Perlu teman-teman ketahui, Nah berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Inilah yang menyebabkan keluarga Nah kemudian langsung menyetujui lowongan tersebut. Saat itulah Nah diterima oleh perusahaan yang membuka lowongan tadi. Setelah menjalani serangkaian tes, pergilah Nah ke negara tujuan tempat ia akan bekerja. Nah kemudian berangkat bersama beberapa wanita lain. Jadilah Nah merasa nyaman dan juga aman. Dia sama sekali nggak curiga apapun. Ketika Nah dan para perempuan lain tiba di negara tujuan, awalnya mereka diperlakukan dengan sangat baik. Mereka sempat diajak jalan-jalan ke tempat wisata, diajak menginap di hotel berbintang, diberi makanan mahal, diperkenalkan pada calon orang tua yang katanya tuh ingin menggunakan jasa mereka sebagai ibu pengganti. Sampai di sini nggak ada satupun hal yang mencurigakan. Tapi setelah beberapa hari berlalu, semuanya berubah dengan drastis. Pertama-tama, paspor mereka disita oleh pihak yang mengaku sebagai perusahaan. Lalu tiba-tiba aja mereka dijemput paksa dan kemudian dipindahkan ke rumah-rumah dengan penjagaan yang sangat ketat. Di sana, mereka diberitahu bahwa sebenarnya kontrak mereka sebagai ibu pengganti itu nggak pernah ada. Mereka malah harus menjalani prosedur medis yang sangat mengerikan, yaitu pengambilan sel telur dari rahim mereka setiap bulannya. Ya, teman-teman gak salah dengar. Para wanita itu sel telurnya akan diambil setiap bulan. Caranya, wanita-wanita tersebut akan diberi sebuah stimulasi untuk menghasilkan sel-sel telur tersebut. Jadi biasanya wanita yang ingin mendonorkan sel telur itu harus menjalani serangkaian terapi hormon untuk perangsang ovarium agar menghasilkan banyak sel telur dalam satu siklus. Karena dalam kondisi normal, seorang wanita hanya menghasilkan satu sel telur pada setiap siklus. Tapi dengan terapi hormon tersebut, ovarium bisa menghasilkan sel telur dengan jumlah berkali-kali lipat lebih banyak. Setelah sel telur matang, maka petugas medis akan memasukkan alat khusus ke dalam ovarium untuk menyedot sel telur tersebut. Prosedur ini biasa dilakukan dengan bius lokal atau bisa juga bius total. Masalahnya, pada kasus Nah dan perempuan-perempuan malang ini, prosedur dilakukan secara ilegal tanpa pengawasan tenaga ahli yang kompeten. Ditambah lagi orang-orang tersebut tidak mempedulikan kesehatan para wanita yang diambil sel telurnya. Mereka diperlakukan seperti hewan ternak. Padahal ada beberapa resiko serius yang bisa terjadi karena proses ini. Antara lain, sindrom hiperstimulasi ovarium. Terlalu banyak stimulasi hormon bisa membuat ovarium membengkak hingga 3 kali lipat dari ukuran normal. Gejalanya bisa berupa nyeri perut hebat, mual, muntah, sampai sesak napas. Pada kasus parah, cairan bisa menumpuk di paru-paru dan menyebabkan kegagalan organ. Selain itu, ada juga resiko infeksi dan kebocoran cairan tubuh. Kalau prosedur tidak dilakukan dengan steril, udah pasti nih, resiko infeksi bisa sangat tinggi. Bocornya cairan tubuh bisa juga terjadi kalau jarum itu melukai pembuluh besar di sekitar ovarium atau indung telur. Bisa juga terjadi gangguan kesuburan secara permanen. Karena ovarium atau indung telur yang terus-menerus dipaksa bekerja di luar kapasitasnya akan mengalami kerusakan permanen, menyebabkan infertilitas atau menopause dini. Belum lagi dampak psikologisnya di mana banyak dari korban mengalami trauma berat karena merasa tubuh mereka itu hanya dijadikan semacam mesin produksi tanpa kehendak mereka sendiri. Apalagi jika menolak, mereka harus membayar uang tebusan yang sangat mahal untuk bisa bebas. Pada titik ini para korban termasuk Nah sadar kalau mereka sedang terjebak dalam satu hal yang mengerikan, yaitu peternakan sel telur manusia.
Nah, dan para korban lain pun harus menjalani hidup mereka di rumah-rumah dalam kondisi yang sangat gak layak. Jadi setiap rumah itu dihuni sekitar 20 wanita, di mana pintu dan jendela selalu dikunci dari luar. Ada penjaga pria yang mengawasi pergerakan mereka dan mereka gak diizinkan berkomunikasi dengan dunia luar. Sehari-hari Nah dan korban-korban lainnya hanya menjalani terapi hormon agar tubuh mereka terus-menerus memproduksi sel telur. Sebenarnya Nah gak mau, tapi dia gak punya pilihan lain. Karena para wanita tersebut gak bisa membayar uang tebusan yang harus dibayarkan. Menurut keterangan Nah, dia juga melihat nasib mengerikan yang dialami oleh salah seorang wanita tersebut. Nah cerita, dia tuh melihat ada seorang wanita mengalami kebocoran cairan tubuh dan kesakitan luar biasa setelah prosedur. Wanita itu hanya bisa menangis kesakitan. Tapi saat itu orang-orang yang mengaku petugas hanya memberi wanita ini obat penahan rasa sakit dan menyuruhnya tidur. Dan keesokan harinya, wanita itu udah gak ada di sana. Dana gak tahu nih, wanita ini dibawa kemana. Beberapa orang korban termasuk Nah sempat menjalankan sebuah rencana supaya sel telur mereka itu gak terus diambil. Jadi saat itu para wanita tersebut mengaku kalau kondisi kesehatan mereka sedang menurun. Mereka pun mengatakan kalau mungkin untuk sementara waktu sel-sel telur mereka ini nggak bisa diambil. Saat itulah mereka mencoba bernegosiasi dengan penjaga tempat itu. Mereka setuju untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Caranya mereka menelpon keluarga mereka di negara asal masing-masing. Keluarga mereka yang mendapat telepon itu akhirnya berusaha keras untuk mengumpulkan uang tebusan sesuai jumlah yang diminta. Beruntung saat itu sang pemilik peternakan sel telur manusia memenuhi janjinya. Begitu uang yang dia minta berhasil terkumpul, 3 orang wanita termasuk Nah pun dia bebaskan. Tentu aja dengan ancaman untuk tidak memberitahu hal tersebut pada siapapun. Nah dan 2 orang teman ini beruntung karena mereka bertemu dengan seorang warga yang berusaha membantu mereka. Dan seperti yang teman-teman tahu, akhirnya pihak yang berwenang pun bisa mengetahui kasus ini. Nah dan 2 orang temannya pun bisa pulang kembali ke negara asalnya, di mana kepulangan mereka dibantu oleh pihak yang berwenang dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Pernyataan Nah dan 2 orang temannya pun dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Kasus ini pun menjadi heboh karena saking mengerikannya. Banyak media yang membahas tentang kasus ini. Karena sudah banyak perhatian tertuju di kasus ini, keluarga para korban mulai berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka meminta pihak yang berwenang untuk bertindak lebih tegas dalam menangani kasus ini. Selain itu mereka juga minta pihak yang berwenang untuk menyelamatkan lebih banyak lagi wanita yang mungkin masih terperangkap. Salah satu orang tua kemudian bicara pada media. Dia bilang anakku mengatakan dia akan bekerja sebagai ibu pengganti di luar negeri. Dia berjanji akan pulang dalam waktu 1 tahun. Tapi setelah 6 bulan aku tidak bisa menghubungi anakku lagi. Aku sadar ini ada yang salah. Aku hanya ingin anakku kembali. Tapi bagi para korban, kepulangan mereka ini bukan akhir dari mimpi buruk. Baik fisik ataupun mental mereka ini sudah sama-sama terluka berat sampai ke titik nyaris hancur. Setelah berbulan-bulan menjalani prosedur medis berulang tanpa persetujuan, banyak dari mereka menghadapi serangkaian masalah kesehatan yang berkepanjangan, seperti nyeri perut hebat dan juga ketidakseimbangan hormon. Itu baru luka fisik, belum lagi trauma mental yang dialami oleh para korban. Banyak korban yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, hingga PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gimana nggak teman-teman? Selama dikurung mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Kayak yang saya bilang tadi, seperti hewan ternak. Mereka juga diancam akan diburu dan dihabisi jika berani kabur. Dan bukan hanya mereka, orang-orang terdekat mereka juga akan dihabisi kalau mereka berani menceritakan hal ini pada siapapun. Mereka diberitahu kalau peternakan sel telur itu adalah bagian dari sebuah organisasi yang cukup berkuasa, yang mana organisasi tersebut bisa kebal dari hukum. Salah satu korban yang selamat mengatakan kalau dia tuh gak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Dia bilang, aku selalu teringat bagaimana kami diperlakukan seperti mesin dan bukan manusia. Aku tuh takut untuk pergi keluar rumah. Aku takut bicara dengan orang asing. Aku nggak tahu apakah aku bisa menjalani kehidupan yang normal lagi. Pihak yang berwenang pun menyediakan bantuan medis dan juga psikologis bagi para korban. Tapi udah jelas teman-teman, pemulihan dari trauma ini akan memakan waktu yang sangat lama. Banyak dari mereka juga menghadapi stigma sosial. Ada yang bilang, keluargaku nggak bisa memahami apa yang terjadi padaku. Mereka hanya bertanya bagaimana aku bisa ketipu.
Aku sendiri bahkan nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Bagi para korban, walaupun mereka sedikit lega bisa pulang ke rumah, tapi mereka masih kepikiran wanita-wanita lain yang masih terjebak di tempat mereka dikurung. Teman-teman, penyelidikan memang masih dilakukan. Tapi karena kasus ini sangat heboh, ada beberapa teori populer tentang peternakan sel telur manusia ini yang sudah beredar di internet. Salah satu teori paling masuk akal adalah bahwa sel telur ini akan dijual ke klinik kesuburan resmi ke seluruh dunia. Karena akhir-akhir ini angka kelahiran hidup di seluruh dunia itu telah berkurang lebih dari setengahnya selama 70 tahun terakhir. Jadi rata-ratanya dari sekitar 5 anak yang dilahirkan satu perempuan pada tahun 1950 turun jadi 2,2 anak pada tahun 2021. Teori kedua adalah sel-sel telur tersebut akan dijual ke pasar gelap. Sel telur tersebut dijual kepada individu yang ingin punya anak tapi nggak memenuhi syarat untuk mendapatkan perawatan yang legal. Dan teori ketiga ini adalah teori yang paling mengerikan, bahwa sel-sel telur itu akan digunakan untuk eksperimen atau penelitian ilegal. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, ada kemungkinan kalau sel-sel telur itu akan digunakan dalam eksperimen yang tidak terpantau oleh lembaga medis yang resmi. Bahkan ada yang mengatakan kalau sel-sel telur tersebut akan digunakan untuk eksperimen cloningan manusia. Tapi di balik semua teori itu, intinya kasus ini adalah kasus yang sangat-sangat meresahkan. Banyak wanita yang menjadi korban dan keluarga yang kehilangan anak-anak mereka. Doa saya semoga para korban yang belum ditemukan bisa cepat ditemukan dalam keadaan selamat. Dan teman-teman, kasus ini terjadi pada ratusan wanita yang berasal dari Thailand. Teman-teman, saya ngerti bahwa banyak di antara teman-teman yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan. Tapi saya berpesan banget sama semuanya, jangan mudah tergiur oleh tawaran dari internet tanpa memastikan keamanannya. Karena seperti dalam kasus ini, bisa jadi hal tersebut tuh adalah kedok dari sesuatu yang berbahaya. Dampak dari kasus ini tuh nggak cuma di fisik, tapi juga mental, meninggalkan trauma yang mendalam bagi para korban. Keberanian para korban yang berhasil melarikan diri telah membuka mata dunia terhadap praktek mengerikan ini. Kita semua punya peran dalam mencegah kasus serupa dengan lebih waspada dan saling mengingatkan tentang bahaya ini. Dan sekali lagi saya berharap semoga para korban yang masih terjebak bisa segera ditemukan dan mendapatkan keadilan yang pantas mereka dapatkan.